hebat hari. Oke, baik. Terima kasih kalian masih semangat untuk berangkat ke sekolah ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh siapa? Bayu. Oke, silakan Bayu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Makna dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah apa yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat nanti ke depannya untuk kalian ya. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu panggil Agus Ade, Davia, Indira, Gita, Jena, Maku, Agustina, Bayu, Satria, Gandhi, Satria Adi, Trigunada, Radit, Rati, Asitya, Enrico, Triana, Setia Laksana, Desta, Masayu, Sinta, Indira, Rihana, Andini, Sekarwangi. Oke, wah luar biasa hari ini semua hadir ya, tidak ada yang absen. Baik, sebelum kita mulai kita ice breaking terlebih dahulu ya, untuk menghangatkan suasana ya. Permainan. Ini permainannya namanya tepuk pagi siang malam. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, sekali saja ditepuk. Kalau Ibu bilang tepuk siang, kalau Ibu bilang tepuk malam, setengah saja, berarti tidak kedengeran. Itu artinya kalau malam waktunya istirahat ya. Oke, coba kita mulai. Kalau Ibu bilang pagi, berapa kali tepuk? Satu. Kalau Ibu bilang siang? Dua. Oke, siang, pagi. Oke, konsentrasi. Pagi, 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 siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, bagus. Berarti di sini semua sudah berkonsentrasi. Luar biasa. Sekarang sebelum Ibu melanjutkan ke materi topik layanan hari ini adalah bimbingan klasikal. Tujuannya adalah untuk memberikan kalian pemahaman tentang topik layanan yang akan Ibu berikan hari ini. Cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, di sini layanan hari ini mempunyai tujuan umum. Peserta didik dapat menemukan pilihan cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minatnya. Tujuan khususnya adalah peserta didik mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minatnya. Kedua, melalui diskusi kelas, peserta didik mampu menyusun pilihan cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minatnya. Ketiga, peserta didik dapat merumuskan cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, sudah jelas? Nah, sebelum Ibu memulai layanan bimbingan klasikal hari ini, Ibu ingin membuat kesepakatan kepada kalian. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, kesepakatan hari ini adalah layanan hari ini dilaksanakan 1 jam pelajaran, yaitu 40 menit. Ibu berharap kalian disiplin, berkonsentrasi dan fokus ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Sudah siap? Siap. Oke, kita terima kasih ya anak-anak atas semangatnya. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai topik layanan hari ini, cita-cita karir menurut sesuai dengan bakat dan minatnya,
Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, mohon disimak baik-baik ya. Kamu kenapa, Sa? Gak biasanya kamu gak semangat begini. Iya nih Man, aku bingung gimana ngebujuk papa mamaku. Hah? Emang papa mama kamu kenapa, Sa? Kamu tahu kan, aku suka banget nonton film. Aku tuh suka banget film-film layar lebar Indonesia, drama Korea. Aku suka banget sinematografi, Man. Aku tahu kamu suka banget nonton segala macam film. Dari yang sedih-sedih sampai film aksi, kamu kan suka semua. Terus masalahnya apa, Sa? Jangan bilang kamu pengen jadi artis ya. Ih, gak gitu. Aku kok pengen ambil jurusan sinematografi buat kuliahku nanti. Tapi papa mama pengennya aku ngikutin mereka jadi dokter. Susah banget bujuk orang tuaku. Aku yakin, Sa. Sebenarnya maksud mereka baik. Kamu udah coba minta tolong sama guru bimbingan konseling kita belum? Siapa tahu Budian bisa bantu komunikasi ke orang tua kamu. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah datang. Saya ingin menyampaikan hasil bimbingan karir Raisa ya. Raisa berminat mengambil jurusan sinematografi saat kuliah nanti. Kemudian, apakah bisa Raisa diarahkan menjadi dokter? Setelah melalui program bimbingan karir, Raisa berminat dengan jurusan sinematografi dan bercita-cita menjadi produser film. Kami melihat justru Raisa berbakat menjadi dokter, Bu. Lihat saja nilai-nilai Raisa di pelajaran eksakta, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggrisnya. Semua memuaskan. Betul Pak, namun dalam menentukan karir seorang anak dibutuhkan keterampilan, minat, tujuan, dan kepribadian siswa. Keterampilan numerasi dan literasi Raisa memang sangat baik Pak. Namun kita juga mempertimbangkan minat siswa, tujuan siswa, dan kepribadian siswa. Saya tahu bahwa Raisa berminat dengan ekstrakurikulernya, Bu. Dia rajin sekali mengikuti kegiatan fotografi dan teater sejak kelas 10 sampai sekarang di kelas 12 ini. Namun, apa mungkin mengambil jurusan sinematografi bisa menjamin masa depan Raisa? Raisa sendiri, apa tujuanmu, Nak? Apa tujuanmu mengambil jurusan tersebut? Aku mau ubah cara pikir orang banyak, Pak. Ma, media televisi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan penduduk di Indonesia. Raisa mau bikin film atau serial yang menarik tapi masuk akal, relevan, dan edukatif. Menarik ya Pak, Bu. Anak pun memiliki pilihan dan tujuannya sendiri yang seringkali berbeda dengan kemauan kita. Tugas kita adalah memberikan anak kebebasan berpendapat dengan cara menyimak pilihan anak dan membantu mereka untuk menentukan pilihan atas masa depannya. Raisa anakku, apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu? Papa dan Mama bisa percaya sama aku. Aku gak akan kecewain Papa dan Mama. Bapak dan Ibu, dalam 1 hingga 2 dekade ke depan, dunia yang dijalani anak kita akan berbeda dengan dunia yang kita jalani saat ini. Pekerjaan-pekerjaan di industri kesehatan, ekonomi, dan agrikultur akan tetap dibutuhkan. Namun, tidak sedikit pekerjaan yang akan tergantikan oleh otomatisasi dan komputerisasi. Saat ini, pekerjaan di industri kreatif, industri teknologi dan informatika, dan industri mode juga sangat dibutuhkan. Sebab itu, eksplorasi karir untuk masa depan anak sebaiknya bersifat terbuka. Mari kita biasakan berdiskusi dengan anak dan berikan anak kesempatan menyuarakan pendapatnya. Sebagai orang tua dan guru, kita bisa bergandengan tangan membimbing anak dalam menentukan pilihan yang tepat sebagai bekal penting bagi mereka kelak. Ini adalah contoh nyata praktik baik, merdeka belajar yang dapat diterapkan di rumah dan di sekolah.
Oke. Baik, setelah kalian menonton video yang Ibu berikan tadi, coba sekarang Ibu tanya pada kalian. Kenali diri kalian sendiri. Apa sih bakat dan minat kalian? Apa sih cita-cita kalian ke depannya? Bagaimana sih cara kalian menggapai cita-cita kalian? Nah, Ibu kasih kalian lembar kerja ya. Mohon dikerjakan ya. Nah, silakan nanti diisi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minat. Oke. Cita-cita karir sesuai bakat dan minat. Salah satu masalah yang sering dihadapi para remaja adalah ketidaktahuan mereka tentang cita-cita karir sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk menentukan jurusan yang mereka pilih, sekolah yang mereka pilih. Ada yang mengikuti kemauan orang tua atau teman-temannya, tetapi akhirnya mereka tidak sesuai dengan apa yang bakat dan minat yang mereka inginkan. Jadi, atas dasar itu mari kita mempelajari cita-cita karir sesuai bakat dan minat. Nah, cita-cita, apa itu cita-cita? Ada yang tahu? Ya, baik Divya. Cita-cita merupakan sebuah keinginan yang mau dicapai. Oke, terima kasih. Cita-cita adalah keinginan, harapan atau tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Dan cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ya. Selanjutnya, minat dan bakat. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian bakat dan minat, banyak yang belum tahu apa sih perbedaan bakat dan minat. Nah, ada yang tahu apa itu minat? Oke, baik. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan terhadap sesuatu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang tahu lagi? Nah, minat adalah, nah ini menurut ahli ya, minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan menurut Islam itu, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Jadi minat merupakan sesuatu yang membuat anak-anak tertarik, perasaan atau emosi yang menyebabkan seseorang memiliki perhatian khusus terhadap sesuatu. Sedangkan bakat, apa itu bakat? Baik. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki dari dulu. Oke. Bakat. Mari kita. Nah, menurut para ahli, Kartini Kartono, bakat merupakan hal yang mencangkup segala faktor yang ada dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan dan kecakapan tertentu. Bakat ini sifatnya laten atau potensial sehingga masih bisa tumbuh dan dikembangkan. Jadi bakat merupakan kemampuan bawaan yang telah dimiliki anak pada bidang tertentu. Kemampuan luar biasa yang dimiliki anak secara alami terutama dalam aktivitas tertentu. Misalnya memainkan alat musik. Ada yang
suka menari, dengan belajar menari sebentar saja sudah langsung bisa. Nah, bakat sering dianggap sebagai jenis kemampuan bawaan atau kemampuan yang datang tanpa dilatih. Ya, seperti di sini kan ada yang berbakat menari, ada yang berbakat dalam olahraga, dilatih sebentar saja sudah bisa. Beda dengan orang yang tidak berbakat. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi cita-cita sebagai berikut. Yang pertama, ego orang tua. Nah, ini yang harus dihindari ya. Terkadang orang tua memaksakan pilihan cita-cita karir yang sesuai untuk anaknya, padahal anaknya tidak mau. Seperti contoh video yang ibu berikan tadi. Nah, yang kedua itu adalah pengaruh teman. Nah, terkadang anak itu mengikuti jurusan tertentu karena pengaruh teman. Oh, karena kebanyakan kelas IPA jadi ikut ke kelas IPA, atau karena jurusan biologi ikut ke jurusan biologi karena teman-temannya jauh lebih banyak di sana. Itu juga tidak boleh ya. Ketiga, minat dan kemampuan. Nah, ada anak yang berminat pada satu bidang tertentu, tetapi sebenarnya kemampuannya tidak di sana. Ya, bukan berarti malas ya, tapi memang kemampuannya tidak di bidang itu. Keempat, biaya. Nah, biaya ini kalian harus perhitungkan. Dari biaya sekolahnya, biaya tempat kuliahnya di mana, tempat sekolahnya di mana, harus kalian perhitungkan juga biayanya. Kelima, profesi orang tua sebagai inspirasi anak. Nah, di sini ada profesi orang tua itu sebagai inspirasi anak. Contohnya, orang tuanya seorang polisi, otomatis anaknya mengikuti jejak orang tuanya. Contoh juga ibu sendiri, orang tua ibu adalah seorang guru, otomatis orang tua ibu menjadi inspirasi, makanya cita-cita ibu juga jadi guru. Latihan dan lingkungan sejak kecil. Nah, jika seorang anak sedari kecil itu dilatih sesuai dengan potensinya, seperti contoh anak kecil yang dilatih main sepak bola sesuai dengan potensinya, kemungkinan besar kedepannya dia mau bercita-cita menjadi atlet. Ketujuh, tokoh idola. Contohnya kalian mengidolakan seorang dokter, otomatis kalian bercita-cita juga menjadi seorang dokter sesuai dengan tokoh idola kalian. Kedelapan, persaingan dengan orang lain. Nah, ini persaingan dengan teman sebaya ya, sering menyebabkan seseorang tidak mau kalah dalam hal cita-cita. Temannya memiliki cita-cita tertentu, maka ia akan berusaha juga mengikuti cita-cita tertentu itu untuk mencapai cita-cita tersebut. Kesembilan, tradisi, norma, adat, dan kebiasaan. Nah, sering kita jumpai ada profesi-profesi tertentu yang sering mendapat penghargaan tinggi di masyarakat daerah tertentu. Contohnya di Flores NTT. Yang anak-anak remaja di sana ingin menjadi pastor, karena pastor di sana itu mempunyai status sosial yang tinggi. Maka kebanyakan anak-anak di sana bercita-cita ingin menjadi pastor. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun pilihan karir sesuai dengan bakat dan minatnya. Apa saja sih langkah-langkahnya untuk mencapai pilihan karir, cita-cita karir yang sesuai dengan bakat dan minat? Pertama, nilai diri sendiri. Ya, nilai diri kalian sendiri. Apa sih kelemahan, apa sih keunggulan kalian? Kalian harus nilai. Bakat kalian, potensi kalian harus nilai. Sehingga kalian bisa mencari peluang-peluang nanti, kesempatan-kesempatan serta nilai yang berhubungan dengan kesempatan karir. Kedua, menetapkan tujuan karir. Sesudah seseorang dapat menilai kekuatan dan kelemahannya, serta sudah memperoleh pengetahuan mengenai arah dan kesempatan kerja, maka
Tujuan karir bisa diidentifikasi kemudian hari. Selanjutnya ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Mungkin rencana-rencana dibuat berbagai macam desain kegiatan ya. Kalian harus persiapkan untuk mencapai tujuan karirnya. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan rencana-rencana tersebut. Action. Jangan hanya dipersiapkan saja, setelah itu ya duduk, tidak mempersiapkan. Harus action ya. Selanjutnya, langkah-langkah menggapai dan merumuskan cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minat. Pertama, coba Radit dibaca. Jaga dan tumbuhkan cita-cita Anda dengan cara tidak merasa puas setelah Anda mendapatkan sedikit kenikmatan. Namun tetap menjaga dan mengembangkan apa yang telah Anda dapatkan. Iya. Jaga dan tumbuhkan cita-cita Anda dengan cara tidak merasa puas. Kalian harus selalu memotivasi diri kalian sendiri untuk menumbuhkan cita-cita apa sih yang kalian inginkan hari ini. Kedua, silakan. Ya, boleh. Kembangkan kepribadian Anda untuk menjadi yang lebih baik lagi. Orang yang sukses adalah orang yang mau dan berusaha untuk menjaga kepribadian yang baik dan mau mengembangkan sampai dirinya benar-benar telah mampu untuk mewujudkan cita-citanya. Oke, kembangkan kepribadian. Orang yang sukses adalah orang yang mau dan berusaha untuk menjaga kepribadian yang baik, untuk mengembangkan sampai dirinya benar-benar mampu untuk mewujudkan cita-citanya. Jaga pribadinya ya. Nah, ketiga, ya silakan. Berpikir maju. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik yang lain lain. Perspektif semacam itu harus dihilangkan. Kuatkan keyakinan Anda dan selalu berhati-hati. Nah, berpikir maju. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik di antara yang lain. Tidak boleh seperti itu ya. Jangan sombong, jangan selalu merasa puas. Tapi tetaplah kalian berpikir maju dan kuatkan keyakinan dan selalu berhati-hati. Keempat, ya cowok di belakang. Kembangkan kemampuan yang Satria. Anda miliki sampai Anda benar-benar tidak kuat untuk mengembangkannya. Kembangkan kemampuan yang telah dimiliki sampai Anda benar-benar tidak kuat untuk mengembangkannya. Kembangkan kemampuannya ya. Kelima, Gita. Tingkatkan ilmu pengetahuan yang Anda kuasai. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam proses untuk menggapai cita-cita. Maka dari itu, tingkatkan ilmu pengetahuan Anda agar cita-cita yang Anda inginkan bisa terwujud. Iya, tingkatkan ilmu pengetahuan yang Anda kuasai. Tingkatkan lagi. Sekolah yang baik, sekolah yang tekun, sekolah yang rajin. Tingkatkan ilmu pengetahuan. Seperti contoh, apa bakat kalian, apa minat kalian, tekuni itu. Ya. Nomor 6. Ya, yang di pojok belakang. Saya cita-cita yang akan Anda raih. Dengan begitu, Anda akan meraih kebahagiaan dan cita-cita yang Anda inginkan. Iya, kita harus sukai cita-cita yang akan Anda raih. Dengan begitu Anda meraih kebahagiaan dan cita-cita yang Anda impikan. Ya, harus dicintai cita-cita tersebut supaya kita lebih bersemangat lagi untuk meraih cita-cita. Ketujuh, tidak menyerah dan selalu mencoba. Jangan pernah menyerah kalian ya. Coba terus, coba terus. Mamanya contoh kalian mau menjadi seorang polisi. Apa sih kiat-kiatnya? Jangan menyerah. Olahraga, selalu ingat belajar, tekun, disiplin, itu yang utama. Kedelapan, ya. Menatap ke depan untuk lebih baik dan menjadikan sejarah serta kegagalan sebagai pelajaran untuk menuju kesuksesan. Menatap ke depan untuk lebih baik.
Dan jadikan sejarah atau pengalaman hidup ya, serta kegagalan sebagai pelajaran untuk menuju kesuksesan. Belajar dari pengalaman diri sendiri, belajar dari pengalaman teman, pengalaman orang tua, siapapun boleh. Ya, ambil hikmahnya setiap kegagalan tersebut. Yang kesembilan adalah berdoa. Jangan lupa ya kalian, selalu harus ingat berdoa. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang tujuan kalian, harus ingat selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kalian dilancarkan dalam menuju cita-cita karir yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, sudah paham apa yang tadi Ibu berikan? Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah Ibu ingin membagi kalian menjadi kelompok ya. Kelompoknya itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, silakan tunjuk satu ketua kelompok nantinya. Siapa yang akan nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu berikan kalian sebuah lembar kerja ya. Nah, di sini ada lembar kerja. Silakan nanti diisi nama kelompoknya serta ketua kelompoknya. Tolong tunjuk satu ketua ya. Nah, di sini nanti ada, silakan dikerjakan. Silakan membagi kelompok ya. Di sini kelompok 1. Ya, di sini kelompok 1 aja ya. Silakan dibagi. Ya, duduk sesuai kelompoknya. Silakan. Kelompoknya itu harus heterogen. Ada cewek, ada cowoknya ya. Silakan. Silakan pindah. Nah, silakan kalian diskusikan topik yang akan dibahas. Coba lihat lembar kerjanya. Oke, selanjutnya adalah kalian mendiskusikan topik dari lembar kerja yang Ibu berikan. Nah, anggota kelompok mencari informasi. Boleh mencari informasi di internet, boleh mencari informasi di buku. Silakan dikerjakan. Oke, sudah sampai mana? Masih mencari? Ya. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? 4? 5?
Oke, sudah? Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah ya? Oke, Ibu minta sekarang salah satu ketua kelompok atau anggotanya mempresentasikan. Ya? Coba kelompok 3. Contoh cita-cita kalian yaitu menjadi psikolog. Kalian berkonsentrasi dengan kata psikolog bukan? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku mental manusia. Orang yang melakukan praktek psikologi dinamakan psikolog. Faktor yang mempengaruhi cita-cita kalian yaitu yang pertama adalah motivasi belajar sebagai role model untuk dijadikan sebagai teladan. Yang kedua adalah profesi orang tua sebagai inspirasi untuk menjadi psikolog. Dan yang ketiga adalah minat kemampuan seseorang di bidang psikologi. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi psikolog adalah untuk menjadi psikolog tentu tidaklah mudah. Banyak proses yang harus kita lewati dengan cara belajar dan menemui apa yang kita capai. Untuk menuju gelar psikolog, proses yang harus kita lewati yang pertama adalah S1 dengan jurusan psikolog. Selanjutnya S2 dengan magister psikolog profesi atau mapro. Dan yang ketiga adalah mengikuti ujian fungsi. Dan yang terakhir adalah mengurus surat izin praktik. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Ada saran tidak? Ada saran atau masukan dari? Oke. Silakan kelompok 1. Baik, setahu saya jika ingin menjadi seorang psikolog harus mempunyai bakat dan minat di bidangnya. Tentu saja seorang psikolog harus bisa menganalisis penyebab seorang mengalami gangguan kesehatan mental, dan juga seorang psikolog harus mempunyai akal dan mental yang sehat. Itu saja sih. Terima kasih. Oke, silakan dicatat ya saran dari temannya. Selanjutnya kelompok 1. Boleh. Perkenalkan, nama saya Madede Sameswara, nomor absen 19. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Jadi, yang pertama adalah cobalah untuk menentukan satu contoh pekerjaan atau cita-cita karir di lingkungan kita. Saya sudah menemukan satu pekerjaan atau cita-cita karir, yaitu adalah pelukis. Pelukis adalah seorang seniman yang memiliki imajinasi dan ide kreatif yang luas. Jadi yang kedua adalah cobalah kamu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan atau cita-cita karir tersebut. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama ego orang tua, yang kedua adalah pengaruh teman, yang ketiga adalah profesi orang tua sebagai inspirasi bagi anak, dan yang keempat adalah biaya, dan kelima adalah bakat dan kemampuan, dan yang terakhir adalah tokoh idola. Nomor 3, kemudian menyimpulkan langkah-langkah mencapai cita-cita karir sesuai contoh yang sudah dipilih. Langkah-langkahnya adalah lakukan apa yang kamu bisa sebagai pelukis. Yang kedua adalah sabar karena proses melukis membutuhkan waktu. Yang ketiga adalah percaya terhadap kemampuan melukis kalian sendiri. Yang keempat adalah jangan sekali-sekali berpikir negatif. Dan yang terakhir adalah selalu fokus. Itu saja dari saya, jika ada saran bisa. Oke, terima kasih ya. Ada tidak saran atau masukan dari kelompok lain? Oke, silakan. Dan juga harus mempunyai kemampuan dalam skill di Iya. Silakan ya. Selanjutnya coba sekarang kelompok keempat. Ya. Siapa yang mewakili?
silakan. Dan ya, berapa ada? Saran saya bentuk kelompok satu adalah ini untuk saran-saran sahabat karena menguasai kalian Silakan. Siapa yang mau mempresentasikan lagi? Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya kelompok dari pukul 5 akan mempresentasikan sedikit mengenai cita-cita dan karir. Nah, salah satu contoh cita-cita atau karir yang saya temukan di lingkungan saya adalah jadi seorang dokter hewan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah salah satu contoh faktornya adalah orang tua sebagai inspirasi anak. Contohnya adalah teman dari rintisannya dalam mengikuti jejak orang tuanya untuk menjadi seorang dokter hewan. Dan tentu pun menjadi dokter hewan harus memiliki langkah-langkah yang tepat. Yaitu yang pertama adalah lulus sekolah menengah atas, yang kedua adalah mendaftar dan mengikuti ujian di SKK, yang ketiga adalah menanti ujian menanti sekolah di SKK, yang keempat adalah mengikuti program atau profesi kedokteran hewan, yang kelima adalah mengikuti ujian kompetisi kedokteran hewan. Mungkin ada saran dari kelompok lain? Ada saran dari kelompok lain? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Luar biasa ya diskusi hari ini. Jadi kalau masukan dari kelompoknya dicatat ya. Selanjutnya silakan presentasikan. Bisa aja. Selamat pagi semuanya. Saya Putri Hana Herianti, absen 24, akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai contoh dan faktor-faktor yang mempengaruhi cita-cita karir. Salah satu contoh pekerjaan atau cita-cita karir yang berada di pilihan yaitu arsitek. Faktor-faktor yang mempengaruhi arsitek yaitu pertama, minat dan kemampuan, kedua, biaya, ketiga, pengaruh dari teman, keempat, inspirasi dari orang tua. Langkah-langkah mencapai cita-cita karir yaitu pertama, tidak menyerah dan selalu mencoba, kedua, berpikir maju dan tidak menggunakan kata-kata negatif, tiga, kembangkan kepribadian Anda akan menjadi lebih baik, keempat, tingkatkan ilmu pengetahuan dan sering berlatih komunikasi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, siap untuk kelompok 2 ya. Terima kasih. Saran dari beberapa kelompok silakan kalian simpulkan. Sudah disimpulkan tadi ya? Nah, mohon sekarang dari silakan simpulkan yang tadi. Saran dari masukan dari kelompok lainnya. Kesimpulannya adalah selain faktor dari orang tua, ternyata faktor tokoh idola juga bisa mempengaruhi untuk menjadi seorang dokter tua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah jika kalian ingin menjadi pelukis, kalian harus mempunyai kesabaran, skill dalam menggambar, bakat dan kemampuan. Dan memiliki imajinasi dan ide kreatif yang luas. Terima kasih. Iya. Nah, selanjutnya silakan. Nah, kesimpulannya untuk menjadi psikolog tentu tidaklah mudah. Banyak proses dan rintangan yang harus dilalui untuk kamu juga sebagai psikolog. Dan tentu banyak faktor lainnya yang mempengaruhi cita-cita karir untuk menjadi psikolog. Oke. Selanjutnya silakan. Hari ini kami sudah mempresentasikan mengenai faktor dan cita-cita yang mempengaruhi faktor dan faktor yang mempengaruhi cita-cita. Jika kita rajin belajar, selalu berdoa dan terus berusaha, maka cita-cita yang kita inginkan akan lebih mudah untuk tercapai. Terima kasih. Ya. Kesimpulan dari saya adalah untuk jadi kuat dalam hal mudah. Jadi kita mempersiapkan sekarang, dipersiapkan dan harus bisa menjadi lebih baik. Nah, saya ingin juga
studi bisa lebih optimal dan bisa lebih happy karena sesuai dengan bakat dan minat. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah Ibu akan membagikan kalian di Google Form, LKPD di Google Form ya. Akan Ibu bagikan di WA Group. Mohon nanti dikerjakan ya. Ingat, lembar kerja ini tidak akan mempengaruhi nilai mata pelajaran kalian. Silakan dikerjakan ya melalui Google Form. Yang Ibu kirimkan di WA Group ya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mau kompak tadi dalam diskusi. Coba kalian simpulkan hasil layanan bimbingan klasikal hari ini. Ada yang mau menyimpulkan tidak? Oke, Gita. Dapat saya simpulkan terkait pemberian layanan bimbingan klasikal hari ini adalah bagaimana kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri dalam pemilihan karir sesuai bakat dan minat kita agar kedepannya kita bisa lebih optimal dan happy dalam menjalaninya karena sesuai bakat dan minat kita. Iya, betul, bagus sekali. Ya, Ibu juga berharap dalam bimbingan klasikal hari ini, layanan hari ini, kalian mendapatkan manfaat. Bagaimana kalian nanti memilih cita-cita karir yang kalian inginkan, yang kalian inginkan sesuai bakat dan minat kalian. Bagaimana kalian menentukan langkah-langkah tujuan apa saja yang nantinya akan kalian lakukan ke depannya ya. Nah, baik, terima kasih karena anak-anak sudah tertib, sudah berkonsentrasi dalam mengikuti layanan hari ini. Tadi pertemuan kita awali dengan doa, berarti diakhiri dengan berdoa juga ya. Mohon doanya dipimpin oleh Bayi Ibu Maria. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya.